Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, mari kita awali untuk materi hari ini dengan berdoa membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penjelasan isi kandungan surat Al-Mutaffifin. Kemarin sudah kita hafalkan bersama surat Al-Mutaffifin. Silahkan contoh dari Pak Guru diulang-ulang supaya anak-anak segera bisa menguasainya. Kita mulai dari penjelasan surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin adalah surat yang ke-83 dengan jumlah ayatnya ada 36. Surat Al-Mutaffifin adalah golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Mutaffifin diturunkan sesudah surat Al-Ankabut. Al-Mutaffifin diambil dari kata taffafa, artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Katsir, kalimat at-taffafa artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksudnya adalah kecurangan dalam timbangan. Jadi al-mutaffifin artinya para pelaku kecurangan dalam timbangan, atau bisa dikatakan al-mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Kemudian penjelasan dari ayat 1 sampai 36. Penjelasan surat Al-Mutaffifin terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai 6. Pada ayat ini disampaikan ancaman bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Hal seperti ini dilarang dalam ajaran Islam karena menzalimi dan merugikan orang lain, dan Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan penuh kejujuran. Apabila hal ini tidak dilakukan, sesungguhnya kelak Allah akan membangkitkan mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kemudian penjelasan bagian kedua, yaitu ayat 7 sampai 17. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Menurut suatu pendapat, sijjin adalah nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan orang-orang kafir, yaitu orang yang durhaka dan mendustakan. Mereka mendustakan adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya akan kejadiannya
tidak meyakini keberadaannya dan menganggap mustahil perkara itu bisa terjadi. Mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu merupakan dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Hal ini terjadi karena hati mereka telah tertutup oleh dosa-dosa yang banyak mereka kerjakan, sehingga kelak mereka terhalang dari melihat Allah, Tuhan yang menciptakan mereka. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi penghuni tetap di neraka itu sebagai balasan atas apa yang mereka dustakan. Dilanjutkan penjelasan bagian ketiga, yaitu ayat 18 sampai 28. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebenar-benarnya bahwa sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Illiyin terletak di langit yang ketujuh. Di dalamnya tersimpan arwah orang-orang mukmin. Artinya, kelak di hari kiamat, orang-orang mukmin berada dalam kenikmatan yang abadi dan surga-surga yang di dalamnya terdapat karunia Allah yang berlimpah. Mereka bahagia dan puncak kebahagiaan mereka adalah dapat memandang Allah, Tuhan yang menciptakan mereka. Di surga mereka diberi minum dari khamar murni yang tidak memabukkan, dan khamar itu diharumkan dengan minyak kasturi yang campurannya adalah tasnim yang menjadi minuman ahli surga yang paling terhormat. Sehingga dengan kenikmatan seperti ini hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk bisa meraihnya, mendapatkannya dengan cara bersabar ketika masih hidup di dunia ini, yaitu dengan taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir bagian keempat adalah ayat 29 sampai 36. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal orang-orang yang berdosa, bahwa mereka sewaktu di dunia mentertawakan orang-orang mukmin, yakni mengejek dan menghina mereka. Ini disebabkan karena orang-orang mukmin tidak seagama dengan mereka. Maka di hari kiamat orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, karena mereka sewaktu di dunia mentertawakannya. Di hari itu terbukti bahwa orang-orang mukmin yang mereka tertawakan tidak sesat. Bahkan mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang didekatkan kepadanya dan dapat melihat kepada Tuhan mereka di negeri terhormat, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan orang-orang kafir telah mendapat pembalasan dari amal perbuatan mereka dengan balasan yang lengkap, setimpal lagi sempurna. Nah, demikianlah untuk penjelasan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 36, sehingga bisa kita simpulkan bersama isi kandungan dari surat Al-Mutaffifin ini. Yang pertama,
ancaman orang-orang yang curang dalam timbangan. Yang kedua, ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka atau fujar yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mu'tad atau melampaui batas. Yang kedua, athim yaitu berkelimang dosa. Dan yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran mereka anggap hanya dongeng belaka. Yang ketiga adalah sijin, yaitu tempat catatan perbuatan durhaka orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah ailiyin, yaitu tempat catatan bagi orang-orang beriman. Terakhir yang kelima adalah tempat pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang durhaka, yaitu bagi orang yang beriman tempatnya di surga dan orang yang durhaka tempatnya di neraka. Demikian yang Pak Guru sampaikan untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan mari kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.